Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali tentunya dengan kami di YouTube channel Pesantren Digital Aswa. Di acara spesial Ramadan Ngabuburit ala Santri bersama saya Brian Kusumajati dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LCMSI. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Alhamdulillah kita bisa menyapa santri digital meskipun sudah di akhir Ramadan ya Gus Iya, ya. iya. Dan semoga semuanya masih diberi kesehatan dan semangat tentunya untuk menjalankan ibadah di akhir Ramadan dan menghadapi bulan Syawal nanti ya Gus. Nah, berkaitan hal tersebut, ini biasanya kalau sudah akhir Ramadan ini terlihat hal-hal yang sangat dominan ini Gus. Terutama mal-mal jadi ramai dan tempat-tempat pembelanjaan yang lain itu jadi ramai karena mungkin banyak orang yang pengen beli baju baru, pakaian baru dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut tuh bagaimana fenomena itu tuh, Gus, mengenai baju baru, pakaian baru itu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang Indonesia ini penuh dengan tradisi-tradisi yang sangat-sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang kadang dari kita yang mengikuti itu kadang nggak tahu, pokoknya ikut-ikutan, nggak tahu dulu orang tua kita itu seperti apa, nenek kita seperti apa, dan ternyata memang banyak dari tradisi budaya kita itu sebetulnya berdasar dari syariat agama Islam. Cuman kadang kita yang kadang mungkin nggak tahu atau kita itu memaknainya berbeda. Satu contoh misal, ada budaya mudik di tempat kita. Nah, kalau mudik ini sampai semalam ini kayaknya menarik sekali ini di televisi itu Mas. Ditutupi semua atau lewat jalan tikusnya penuh semua. Ini kok bisa sampai seperti itu semangatnya dia pengen mudik? Ini ya karena apa? Budaya silaturahim kita yang luar biasa. Mereka tetap kepingin bagaimana mencari kesempurnaan di Ramadan ini, kecuali berpuasa, bermaaf-maafan dengan keluarga. Nah, ada yang juga tidak kalah menarik, yaitu budaya belanja kita. Nah, ini kalau sudah 10 hari terakhir ini, ada yang rame-rame iktikaf di masjid, tapi ada yang iktikaf di mall ini. Bukan iktikaf itu sih ya, guyananya sih ini iktikafnya pindah ke mall gitu. Makanya yang di sana rame, masjidnya juga ada kemajuan shopnya itu habis gitu. Tapi bahwa memang sebetulnya ini juga ada dasarnya. Jadi begini, salah satu kesunahan orang melaksanakan sholat Idul Fitri itu adalah memakai baju terbaru. Ini baju terbaru loh ya, bukan baju baru. Harus baru bukan, baju terbaru. Nah, kesunahan menggunakan baju terbaru itu oleh masyarakat kita difahami berarti bajunya harus baru. Ya kalau memang dia mampu sih nggak apa-apa. Silakan Anda beli baju baru, nanti dipakainya pas Idul Fitri kita sholat Id itu. Itu kesunahan di situ itu. Kita bareng-bareng sholat Id di masjid, mamanya kalau beberapa tempat ada yang di lapangan, semuanya bersih setelah mandi, menggunakan baju yang baru atau baju yang terbaru itu, ini sebagai syiar. Ini wajah-wajahnya muslim. Setelah mereka puasa 1 bulan, mereka beramai-ramai sholat Id dengan pakaian yang rapi-rapi, yang bagus-bagus. Gitu. Jadi kalau kesunahan itu adalah menggunakan baju yang terbaru, bukan baju yang harus baru, bukan. Nah, jadi beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu sunnahnya menggunakan baju yang paling paling cerah, terbaik putih. Kalau nggak bisa putih ya yang paling cerah apalah, namanya krem apa, lebih cerah lebih baik. Itu kalau Jumatan, walaupun baju itu tidak baru, gitu. Tapi kalau Lebaran nggak melihat itu, yang pasti yang terbaru, baik itu warnanya lorek-lorek, merah, hijau dan sebagainya. Baju yang terbaru atau baju yang paling baik, karena kita akan syiar bareng-bareng, inilah wajah-wajah muslim. Jadi itu budaya itu atau syariat itu yang terus
menjelma menjadi satu budaya yang kadang di situ itu ada yang kebablasan. Jadi kalau beli paketnya itu Lebaran itu kayaknya harus baru semua, tanggal 1 baru, tanggal 2 baru, ya baru semuanya, borong semua. Ya saya kira ya kalau mampu ya sih nggak apa-apa, kalau terus tidak mampu terlalu memaksa itu nggak baik. Karena yang terbaik hanya akan dipakai pada tanggal 1 pas sholat itu. Ya. Ya, jadi seperti itu santri digital. Untuk santri digital mungkin yang apa namanya, lihat-lihat lemari kok kayak nggak ada yang baru, mau beli baru juga kok kayaknya gimana ya, mendingan jangan terlalu dipaksakan ya Gus ya. Jadi ya yang wajar-wajar saja begitu. Dan memang niatnya untuk membeli baju baru itu memang untuk ibaratnya mengagungkan di hari besar itu tanggal 1 itu ya, misalnya 1 Syawal itu. Nah, bukan niat yang lain kayak misalnya wah habis ini nanti mau apa namanya silaturahmi biar kelihatan gimana gitu. Beda niat ya Gus. Nah, berkaitan dengan masalah kesunahan ini sangat menarik Gus. Jadi salah satunya ada mengenakan pakaian yang terbaru. Nah, apakah ada sunah-sunah yang lain pada saat Lebaran atau sholat Idul Fitri ini, Gus? Ya, memang kesunahan-kesunahan orang melakukan atau apa namanya menyambut 1 Syawal itu banyak sekali. Yang pertama, kalau dalam banyak literatur kitab itu yang pertama disampaikan bahwa yang nanti disunahkan itu kita takbiran. Jadi takbirannya Idul Fitri dengan takbirannya Idul Adha itu nggak sama, Mas. Kalau Idul Fitri itu takbirannya habis mulai maghrib itu, mulai dinyatakan besok adalah atau hari ini 1 Syawal. 1 Syawal itu kan bukan mulai pagi ya, mulainya sore, mulainya maghrib itu sekitar maghrib. Jadi mulai tanggal 1 itu kan di situ itu, pergantian tanggal Hijriah itu kan sore. Ketika sudah dipastikan bahwa hari ini Syawal tanggal 1, maka di situ itu sudah disunahkan melafatkan takbir sampai pagi, sampai imamnya sholat ngimami sholat Id. Maka kalau malam 1 Syawal itu kan kita dengar takbiran kan semalam suntuk, itu gantian itu. Jadi takbiran itu juga itu kesunahan. Ini syariat ini, gitu. Nah, masyarakat kita itu memang luar biasa. Nah, takbiran yang kesunah ini akhirnya dibikin ada takbiran keliling. Nah, ada yang bawa truk isinya kebak sound system keliling-keliling itu ya. Ya nggak apa-apa kalau memang. Tapi ya itu juga saya kira jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Jadi tidak harus seperti itu sebetulnya. Kita cukup membaca takbir di rumah, di musola, di masjid, atau mungkin di daerah kita sendirilah. Tidak harus konvoy, ada takbiran massal, bawa ton besar-besar, bawa motor-motor, akhirnya malah menghilangkan nilai dari takbiran itu. Kita itu direpotkan dengan banyak hal di jalan ini itu, dan nanti ada yang trouble, ada yang apa, itu kan habis waktunya untuk hal seperti itu. Itu yang pertama takbiran. Mungkin yang sering kita temui ya takbiran, menghidupkan malam Idul Fitri itu ya juga satu kesunahan. Jadi malam Idain atau malam Idul Fitri dan Idul Adha itu malam yang sangat istimewa bagi kita untuk berdoa. Jadi ada sebuah hadis Nabi mengatakan mangqama lailatal idaini muhtasiban lillahi ta'ala lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Bahwa barang siapa yang mau menghidupkan 2 hari raya, malam 2 hari raya, muhtasiban lillah, yang tidak lain adalah untuk mencari ridha Allah, lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Maka hatinya dia tidak akan mati ketika hatinya orang-orang sedang mati. Hatinya akan selalu hidup. Maka ini benar. Paling tidak begini, malam Lebaran itu saatnya rame-rame begitu. Kok kita masih menyempatkan mau sholat hajat, berdoa, ini luar biasa. Yang lainnya sudah lupa semua sudah malam Lebaran itu. Nah sudah hatinya mati semua. Ini yang hidup-hidup yang mau melakukan sholat itu minimal malam itu, tidak terutama malam-malam yang lain. Menghidupkan malam Idul Fitri itu penting karena ini tidak kalah hebatnya dengan kita juga melakukan dalam ibadah puasa. Kecuali itu ya nanti mandi itu mulainya malam. Kita sudah disunahkan mulai mandi jam 12 sampai pagi mau sholat,
terus pakai wangi-wangian, pakai pakaian terbaik, terus nanti kita melakukan sholat. Itu antara lain. Masih banyak yang lain masih ya kesunahan-kesunahan itu. Ya. Jadi berkaitan dengan kesunahan pada saat Lebaran atau sholat Idul Fitri seperti itu, santri digital tadi sudah disampaikan. Semoga juga bisa menambah lebih mantap lagi kira-kira besok ingin melakukan apa berkaitan dengan kesunahan itu ya Gus ya. Nah, kemudian selain mungkin membeli pakaian ya Gus untuk melakukan kesunahan mengenai kita harus menggunakan pakaian terbaru, kadang juga malam takbiran itu ramai dengan bahkan sampai mungkin 1 Syawalnya itu ada petasan atau mercon, itu kemudian kembang api. Jadi perayaan itu memang betul-betul meriah. Nah, itu menanggapi hal tersebut gimana Gus? Iya. Ya, itu dan memang luar biasa. Tempat kita itu serba mewujudkan satu kegembiraan, meluapkan kegembiraan dalam meraih kemenangan setelah 1 bulan berpuasa dan bisa selesai itu macam-macam mengekspresikannya itu. Termasuk itu petasan. Saya itu dulu juga jago petasan itu, Mas. Tapi memang bagaimana pendapat para ulama tentang itu? Ya, yang pertama entah hari ini aja atau dari dulu ya. Kalau hari ini kok kelihatannya itu banyak sekali kejadian-kejadian karena petasan, karena entah itu sudah semakin berbahaya atau tapi yang jelas itu sebagai ekspresi meraih kemenangan saja sebetulnya. Dan kita ada yang pakai petasan, ada kalau dalam bahasa dulu ada long bumbung dan lain sebagainya. Di saat atau ketika itu tidak membahayakan dan tentunya tidak israf. Kalau israf ini juga nggak baik. Kalau harus mengeluarkan dana sampai berjuta-juta, kadang beli kembang api juga sampai mahal sekali. Saya kira itu ya kalau sampai israf melebihi atau terlalu menghambur-hamburkan uang itu juga tidak baik. Masih banyak orang fakir miskin yang perlu kita bantu. Walaupun kadang orangnya kalau kita kasih masukan seperti itu ngomongnya begini, saya sudah bantu orang miskin banyak kok. Begitu. Ini sudah sisa-sisanya ya. Itu memang dia mempunyai harta yang lebih. Tapi ya saya kira ada yang lebih bermanfaat. Terutama beberapa saat ini ketika hal-hal itu malah ternyata menjadi bencana. Menjadi tidak baik, ya saya kira kita bisa mencari cara lain bagaimana meluapkan kegembiraan, mewujudkan rasa syukur itu dengan hal yang lebih positif. Saya kira itu. Ya, kurang lebih seperti itu santri digital tanggapan mengenai perayaan tentunya di tanggal 1 Syawal karena memang cukup unik ya Gus di tempat kita ini banyak sekali keunikan-keunikan yang terjadi, budaya yang terjadi. Asalkan itu bisa dijalankan secara wajar dan yang paling penting adalah berhati-hati, insya Allah tidak masalah. Nah, kami rasa cukup untuk sore hari ini, tapi sebelumnya seperti biasa ada kuis yang nanti bisa santri digital jawab di kolom komentar tentunya. Nah, pertanyaannya adalah di episode berapakah pembahasan mengenai ghibah dan juga berbohong? Di episode berapakah pembahas mengenai hal tersebut? Nah, nanti santri digital bisa flashback kembali, cari-cari lagi kira-kira di episode berapa dan bisa ditulis di kolom komentar. Untuk pengumuman pemenangnya di hari berikutnya di jam 12 tentunya di Instagram Pesantren Digital. Jadi jangan lupa kalau belum follow bisa follow Instagram Pesantren Digital. Di situ juga banyak informasi berkaitan dengan ngabuburit ala santri dan juga informasi penting lainnya. Nah, kami rasa cukup perjumpaan untuk kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.